saya Amanda Haryani. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di video ini saya mau berbagi pendapat tentang salah satu isu yang lagi hangat di dunia politik dan juga ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa baru-baru ini Indonesia telah melangsungkan pemilihan umum. Dari ketiga kandidat, rakyat Indonesia telah memilih pasangan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Salah satu janji kampanye mereka yang paling banyak disoroti yaitu program makan bergizi gratis atau disingkat dengan MBG. Lalu apa itu MBG? Pak Prabowo menyebutkan program ini sebagai salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui asupan gizi yang baik sejak usia dini. Program ini mulai berjalan pada 6 Januari 2025 kemarin dan dilaksanakan secara bertahap dari PAUD hingga SMA sederajat. Yang menariknya, makanan yang diberikan diolah menggunakan sumber pangan lokal yang bisa sekalian mendukung para petani dan UMKM kita. Program MBG ini menargetkan 4 kelompok penerima utama. Yang pertama ada anak-anak sekolah yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kedua ada balita, karena masa balita sangat krusial dalam perkembangan fisiknya. Ketiga ada ibu hamil. Demi memastikan janin mendapatkan asupan gizi yang cukup, ibu hamil menjadi salah satu penerima utama dari program MBG ini. Dan yang keempat, ibu menyusui dengan tujuan agar bisa menghasilkan ASI yang berkualitas untuk bayi mereka. Menurut Kementerian Keuangan, jumlah penerima program MBG ini ditargetkan mencapai 17.890 orang hingga akhir 2025. Tapi kemudian muncul isu yang cukup serius yaitu kekurangan anggaran. Awalnya, Pak Prabowo memperkirakan program ini membutuhkan anggaran sebesar 460 triliun. Yang direncanakan dana tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN. Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada pelaksanaan pekan kedua program ini, dana yang tersedia hanya tinggal 71 triliun yang cukup untuk membiayai program sampai Juni 2025. Karena itu, pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran, yaitu dengan memangkas anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga. Dari efisiensi ini, negara berhasil menghemat sebesar 306 triliun dan sekitar 100 triliun dari jumlah tersebut digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap program unggulan yang dijanjikan pada saat kampanye. Namun, saya pribadi juga ingin menekankan satu hal yang cukup penting, yaitu program makan bergizi gratis untuk anak-anak memang langkah yang baik, tetapi harus diiringi juga dengan perlindungan ekonomi bagi keluarganya. Jangan sampai anaknya bisa makan di sekolah, sementara orang tuanya justru kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran atau kebijakan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh anak-anak saja, tetapi juga oleh keluarga mereka secara keseluruhan. Namun, di tengah berbagai gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru, muncul suara-suara kritis dari masyarakat. Salah satunya adalah muncul tagar kabur aja dulu yang sempat ramai di media sosial. Tagar ini mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kondisi negara saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, kebijakan yang dinilai kontroversial, sehingga lemahnya penegakan hukum. Banyak yang merasa bahwa Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana? Teman-teman memilih kabur aja dulu atau sebaliknya?